Shalom, salam sejahtera, renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Levi-J. Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam kita pada malam hari ini adalah mengakui kebutuhan kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 26 adalah ayat inti dari renungan malam ini. Sangatlah penting bagi kita masing-masing untuk mengakui kebutuhan kita. Bahkan kita boleh sebutkan bahwa tempat terbesar bagi hati kita adalah untuk mengakui terus-menerus akan kebutuhan kita kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhan kita tidak pernah memaksakan bantuannya kepada kita. Ia sama sekali tidak pernah paksakan agar kita mengikuti kehendaknya yang sempurna dan menyenangkan itu. Ia juga tidak pernah memaksa kita untuk bertemu dengannya, meskipun itu merupakan tujuan utama mengapa kita diciptakannya. Nah, begitu kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan, maka cintanya akan mengalir dengan deras, memuaskan setiap tempat di hati kita yang kering dan lelah itu. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42, kita menemukan salah satu pelajaran terpenting dalam seluruh kitab suci. Alkitab berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kata-kata Yesus di sini sangat menarik sebab kita diberikan panggilan yang lebih tinggi. Kita sering merindukan porsi yang baik untuk kehidupan kita dan yang tidak dapat diambil dari kita. Jadi kita dapat melihat di sini kebenaran yang sering kita tidak kejar. Padahal yang terbaik serta mutlak yang dapat kita lakukan untuk Tuhan adalah duduk di kakinya. Jelaslah, hal yang paling Tuhan inginkan dari kita adalah membuka hati kita masing-masing dan membiarkan Tuhan mencintai kita, mengajari kita, menyembuhkan kita, dan selalu bersama-sama dengan kita. Maria mengakui kebutuhannya akan Tuhan dan duduk di kaki Yesus. Maria memandang Yesus sebagai sumber kasih, bukan pendapat saudara perempuan. Dan dia telah mendapat penegasan dari Tuhan sendiri. Betapa sering kita membiarkan bagian-bagian kehidupan yang fana saja menjadi prioritas kita dan merasa ini sudah cukup. Seberapa seringkah kita menerima jauh lebih sedikit daripada apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita? Marilah kita luangkan waktu untuk berdoa agar kita masing-masing dapat dibimbingnya untuk memilih bagian yang terbaik dan habiskan waktu di kaki juru selamat yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.